Kenalkan, nama saya Irfan Maulana dengan NIM 22041024. Perkenalkan, nama saya Anastasia BR Sinaga dengan NIM 2204011029. Saya Lira Aspira dengan NIM 2204011045. Saya Putri Rahayu Monisa dengan NIM 2204011035. Saya Zati dengan NIM 2204011004. Inilah hasil video kami. Permisi Kak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa dari Universitas Samudra. Nama Lira Aspira. Kalau boleh tahu nama kakak siapa ya Kak? Nama kakak Elvina Ulfa, boleh dipanggil Kak Pina. Di sini saya ingin menanyakan Kak tentang pertikaian di media sosial. Saya ingin menanyakan ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana sih tanggapan kakak tentang beretika dalam bermedia sosial? Pertanyaan pertama tentang beretika dalam media sosial. Kalau menurut kakak pribadi ya, beretika, kayak mana cara kita beretika? Yang pasti yang sopan santun, menggunakan sosial media dengan sebaik-baik mungkin. Jangan sampai kita tuh salah langkah, karena kan sosial media sekarang tuh sangat terekam ya, di mana aja terekam. Kayak misalnya nih di Instagram, kalian mau mengkritik suatu oknum atau public figure kayak gitu. Misalnya kalian mau bilang dia tuh gendut atau jelek kayak gitu kan, itu suatu udah pelanggaran kan, udah melanggar hak cipta yang tercantum dalam undang-undang tentang pencemaran nama baik. Kalau menurut kakak tuh ya kayak mana caranya, ya harus sopan santun, menjaga sikap, menjaga tangan, menjaga omongan, karena mulutmu itu harimaumu, seperti itu. Pertanyaan kedua, bagaimana sih tanggapan kakak mengatasi kecanduan bermedia sosial? Yang kedua, kecanduan ya. Kayak mana sih cara kita itu mengatasi kecanduan dalam bermedia sosial? Kita nih, kakak ya, kakak punya adik kayak gitu kan. Kakak sering tuh ingetin adik-adik kakak kalau main sosmed atau main handphone tuh dibatasin. Kayak misalnya satu hari itu cuman 6 jam kayak gitu, atau cuman 4 jam kayak gitu. Nggak boleh yang dor-doran atau terus-terusan main sosmed atau main handphone kayak gitu. Jadi harus dibatasi. Harus dibimbing adik-adiknya, anak-anaknya, seperti itu. Makasih atas tanggapan kakak atas pertanyaan saya. Sama-sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Kak. Kami dari mahasiswa dari Universitas Samudra. Tujuan kami ingin mewawancarai kakak tentang pertikaian media sosial. Apakah boleh Kak? Ya boleh, silakan. Sebelumnya nama kakak siapa Kak? Perkenalkan, nama kakak Butet. Nih Kak, menurut kakak bagaimana seharusnya etika kita bermedia sosial? Etika kita bermedia sosial ada baiknya Anda harus bersikap bijak dalam menyebarkan informasi dan menerima informasi di media sosial, dan tidak menyebarkan informasi mengenai kehidupan pribadi atau privasi Anda saat sedang menggunakan media sosial. Ada lagi pertanyaannya? Menurut kakak, bagaimana cara kita menyikapi media sosial? Menyikapi kita media sosial dengan menggunakan media sosial dengan kebutuhan menjaga sikap dan etika dalam berinteraksi dengan pengguna lain, menyiarkan informasi yang didapat. Yang ketiga Kak, bagaimana cara kita mengatasi kecanduan bermedia sosial? Kecanduan kita bermedia sosial, membatasi waktu dalam bermedia sosial, perbanyak interaksi dengan kawan-kawan atau dengan teman-teman. Alangkah baiknya kita menggunakan handphone bila ada perlunya saja. Kak, makasih ya Kak. Makasih ya Kak. Makasih Kak. Permisi Kak. Assalamualaikum. Ya.
Hasil penyidikan diketahui pelaku menyimpan dendam terhadap korban. Di media sosial, keduanya kerap saling bertikai dan melakukan pengancaman. Hingga akhirnya, pada malam kejadian, pelaku bertemu korban dan melakukan penganiayaan. Bawa berapa orang waktu itu? 6 orang, Kak. 6 orang? Ya. Nah, kamu yang bawa senjata tajam, Ya. apakah sisanya 6, berarti 7 termasuk kamu ya? 6 termasuk dirimu? Ya. Nah, 6 termasuk dirimu ini, apakah mereka bawa senjata tajam juga kah? Tidak, Kak, saya doang. Dirimu aja? Ya. Dengan 3 motor, seperti Ya. itu? Oke, waktu itu jam berapa sih kejadiannya? Jam 9, Kak, sekitaran jam 9. Jam 9? Ya. Lokasinya di mana? Di depan SMA 7, Kak. Lokasinya di depan SMA 7. Waktu itu dia sedang ngapain? Sedang duduk, tapi di dalamnya ada rame, Kak, di dalam sekolahnya, Kak. Di dalam sekolahnya ada rame. Tapi Rame. duduknya berarti terpisah di sekolahnya ya? Ya, enggak, di depan sekolah. Dia tepatnya duduknya di depan sekolah. Sisanya di dalam sekolahnya, Kak. Oke. Itu jam berapa? Jam 9-an, sekitar jam 9-an. Masih rame di sekitar situ? Lumayan sepi sih, Kak, posisinya. Lumayan sepi. Kenapa akhirnya nyerang dia? Ya, apa ya? Enggak tanpa saya rencanain saya harus ke dia apa gimana, kayak emang spontan aja, Kak. Nah, dirimu kemudian sebelum kejadian, kalau boleh kami tahu, Ya. sebenarnya ada apa dulu sih? Apa yang terjadi sebenarnya? Apakah sempat ada cekcok, adu mulut, atau seperti apa? Kayak dianya sih, Kak, awalnya tuh dianya nyerang saya, Kak. Ya. Kayak ngajak dianya kayak mulai duluan, Kak, kayak gitulah, kayak mulai konflik ke saya gitu. Saya terus ada kayak sedikit ancaman lewat via online, ancaman ke saya, diri saya sendiri, Kak. Ancamannya via apa? Telepon, via pesan via atau pesan, apa? Apa media sosial? Pesan Instagram. Pesan Instagram? Ya. Seperti apa emang? Ya kayak gitu, Kak, misalnya kayak janjian yuk, gitu-gitu, Kak. Janjian yuk, hati-hati lu di jalan, gitu-gitu, Kak. Ancamannya. Itu ancamannya pas saat kejadian dia meninggal atau jauh sebelumnya sudah sering seperti Jauh itu? sebelumnya itu udah sering kayak gitu, Kak. Kayak ngasih hati-hati lu di jalan, gitu-gitu, Kak. Oke. Awalnya kenal bisa dari mana sih? Dari Instagram, Kak, kayak lihat muka foto gitu, Kak, paling. Lihat muka foto misalnya ini nih si ini gitu, Kak. Apakah nih ya, kalian nih kedua sekolah ini ada target-target orang-orang tertentu, misalnya aku nggak suka sama dia, aku kurang serak sama dia, atau seperti apa? Atau mungkin ada kaptennya dari antara kedua sekolah ini? Nggak ada sih, Kak. Kalau kayak gitu kayaknya nggak ada kayak siapa gitu, Kak. Emang berdasarkan media sosial aja berarti? Iya, pure emang kayak antar sekolah itu kayak emang dari dulu kecot gitu-gitu, Kak. Oke. Berdasarkan studi International Journal of Mental Health and Addiction, pengguna media sosial yang berlebih dapat menyebabkan gangguan mental. Fitur like dan komentar di media sosial juga kerap menjadi hal yang dapat mempengaruhi perasaan pengguna. Ada ciri kepribadian bahwa ada orang itu senang mendapat pujian, orang itu senang mendapat perhatian, orang itu selalu pengen dapat dukungan orang banyak. Kalau seperti itu terus kita kembangkan, di balik itu akan ada suatu kelemahan bahwa ketika tidak banyak pujian, ketika tidak banyak perhatian, saya akan down. Dr. Danardi menambahkan manusia harus tetap memilih informasi yang sesuai dan bermanfaat. Ini sama halnya memilih media sosial yang baik untuk pribadi seseorang. Kondisi dan reaksi psikologis seseorang berbeda-beda pada isi media sosial. Namun psikoterapis dari California School of Professional Psychology, Philip Huseman menyarankan penggunaan media sosial baiknya 30 menit hingga 1 jam per hari. Sandra Insanasari, Himawan Amri, Jakarta.